Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Batuwarno. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan desiminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Batuwarno. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan sharing diskusi tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Batuwarno. Tujuan kegiatan kita adalah berbagi pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Ya, jadi kegiatan pada siang hari ini itu bertujuan untuk bagaimana caranya membantu murid agar belajar dengan aman dan nyaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara, selain sebagai pendidik, kita itu diibaratkan sebagai seorang tukang kebun atau seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh dengan subur. Kita akan memastikan bahwa tanah, yaitu tempat tumbuhnya tanaman, adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang nyaman, yang aman, dan mampu melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk membimbing segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan masyarakat yang setinggi-tingginya dan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Sedangkan prinsip kepemimpinan seorang guru itu sebagai pendidik, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya manungkarsa tutpuri handayani. Tugas guru adalah menggali potensi pada diri murid, membimbing dan memberi teladan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan cara membangun budaya positif, ya. Apa budaya positif itu? Bapak Ibu guru sudah paham dengan budaya positif? Ya, baik. Jadi budaya positif itu adalah suatu pemahaman yang bernilai positif. Ya, di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk membangun budaya positif, perlu disediakan lingkungan yang positif pula, yaitu dengan cara yang aman dan nyaman agar siswa itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu
satu strategi yang perlu ditunjukkan atau ditinjau ulang, yaitu dibentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi apa saja? Nah, dalam hal mengontrol murid, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu ya bahwa anggapan yang kurang tepat atau miskonsepsi tentang kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi dalam kontrol teori yaitu ada 4, yaitu ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, dengan demikian paradigma kita tentang kontrol seorang guru kepada murid kita itu harus berubah ya, dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, pada dasarnya teori stimulus respon itu kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan yang sama dengan gurunya. Berperilaku buruk, murid dipandang sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengendalikan murid dan model berpikir menang kalah. Kemudian untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang itu tidak sama, yaitu semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid itu memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengendalikan murid dan mencontoh berpikir menang dan menang. Kemudian di sini ada tabel perubahan paradigma belajar dari teori stimulus ke teori kontrol. Silakan diamati ya Bapak Ibu perbedaannya. Kemudian setelah kita memahami perubahan paradigma tersebut, selanjutnya kita dapat menerapkannya dengan pendekatan disiplin positif. Ya, disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan dirinya. Yang dalam prakteknya itu melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, jadi selain itu, disiplin positif juga mengajarkan kepada peserta didik atau murid untuk bertanggung jawab serta mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan suatu tanpa rayuan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, mungkin kita pernah bertanya, mengapa beberapa murid kita ada yang taat aturan dan ada juga yang melanggar aturan. Nah, sebenarnya apa motivasi perilaku murid yang selalu mematuhi aturan atau yang melanggar aturan tersebut? Jadi menurut Dian Bosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, misalnya ada seorang murid itu tidak mengerjakan PR. Nah, apa motivasinya ya? Apa motivasinya? Kenapa tidak mengerjakan PR? Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah mungkin karena ingin menghindari dari hukuman guru. Menurut teori yang pertama, untuk menghindari hukuman dari guru. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Ya, kan banyak juga yang ketika murid itu disiplin mengerjakan tugas kadang diberi penghargaan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu mungkin ada dorongan yang muncul dalam diri murid itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang menerapkan tanggung jawabnya. Nah, lalu mengapa ada murid yang melanggar aturan? Kira-kira kenapa ya? Nah, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya disebabkan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Nah, menurut William Glasser dalam teori choice itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Manusia bertahan untuk hidup. Kemudian yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dari dirinya. Dan yang kelima itu adalah kesenangan. Baik, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kami lakukan adalah usaha terbaik kami untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu ada saat itu sedang memenuhi sesuatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dengan menjaga kesehatan, kemudian memenuhi kebutuhan rumah dan makan, kebutuhan biologi ya sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang antar sesama sebagai bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga mencakup keinginan untuk tetap berhubungan baik dengan orang lain seperti berteman, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya itu sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil,
diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini mencakup keinginan untuk dianggap berharga, dapat membuat perbedaan, dapat mencapai prestasi, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ya akan penguasaan yang tinggi itu biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, jadi kebutuhan untuk merdeka, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak terlalu mempengaruhi orang lain dan senang mencoba hal yang baru atau menarik. Selanjutnya yang terakhir atau kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Nah, itulah kelima dari kebutuhan dasar manusia. Dengan kita mengetahui bahwa segala tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Maka kita juga memahami posisi kendali kita sebagai guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini dijelaskan menurut Dian Goosen ini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, jadi coba Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan setuju atau tidak setuju ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, setuju tidak? Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, selanjutnya, setuju atau tidak setuju ketika kita memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Setuju tidak? Setuju. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, setuju atau tidak setuju memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi murid? Setuju? Oke, baik. Ya, jadi dari ketiga itu ada yang menjawab setuju, ada yang tidak setuju. Ya, kita uraikan satu persatu ya. Jadi posisi kontrol yang pertama, guru sebagai penghukum. Maksudnya bagaimana? Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu selalu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kalimat yang digunakan biasanya adalah patuhi aturanku atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu
bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, ya, akan memanfaatkan ketenangan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman atau puas atau rendah diri. Nah, kalimat yang bisa digunakan itu biasanya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan perbuatan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Bagaimana coba jika orang tua kamu tahu?" Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengendalikan murid melalui persuasi. Nah, sisi positif pada posisi teman itu adalah berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, kalimat yang biasa digunakan itu, "Ayo, bantulah demi ibu ya. Ayo, kamu tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman itu adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, yang keempat itu adalah posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Nah, jadi monitor itu berarti mengawasi ya, atau memantau. Jika kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu yang di sini adalah murid yang kita awasi. Nah, berdasarkan peraturan dan konsekuensi itu contoh pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu adalah, peraturannya bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu yang biasa ditanyakan. Kemudian seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, bukti ini akan menggunakan stiker, klip atau catatan atau daftar cek. Kemudian yang kelima itu guru sebagai manajer. Posisi manajer itu adalah posisi mentor atau guru melakukan sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi dalam waktu ke waktu itu kembali ke dua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita menginginkan murid kita itu menjadi manusia yang merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Ya, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, disinilah ya bukan penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi ya dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kalimat yang biasa digunakan pada seorang manajer itu adalah, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
ketika membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam mempraktekkan penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah mencapai posisi manajer. Nah, pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian setelah kita memahami 5 posisi kontrol guru terhadap murid, nah selanjutnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membuat kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kelas bersama. Menurut Gosel, suatu keyakinan atau lebih memotivasi seseorang dalam dirinya atau memotivasi secara intrinsik. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di kelas itu berdasarkan keyakinan bersama, dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif dan menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya dapat membentuk sebuah budaya positif. Ya, jadi pembuatan keyakinan kelas itu adalah yang pertama, keyakinan kelas itu hendaknya bersifat lebih abstrak. Ya, jadi keyakinan kelas itu ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pertanyaan dari keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk hal yang positif. Ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dengan keyakinan bersama terbentuklah kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas bersama yang dapat menjadi dasar pada saat guru mengontrol murid jika murid melakukan kesalahan dengan melakukan restitusi. Nah, apa itu restitusi itu? Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya itu adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui restitusi, ketika murid itu berbuat salah, guru itu akan menanganinya dengan cara memungkinkan
internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu, yang pertama, ketika murid kita itu melakukan kesalahan, hal yang kita lakukan adalah memvalidasi identitas. Ya, memvalidasi identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu adalah pernyataan yang diucapkan guru kepada muridnya, memvalidasi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya masalah, mengapa melakukan itu? Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah pernyataan tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah hal yang dikatakan guru kepada muridnya ketika menanyakan keyakinan. Nah, kemudian segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pada bagian dasar segitiga itu merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Ya, kita harus mampu meyakinkan mereka, misalkan dengan kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otaknya tidak mampu berpikir rasional. Nah, kondisi ini sangat tepat. Ya, tepat kami gunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, nah pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka itu apa. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Nah, ketika kita itu menolak murid yang melakukan kesalahan, maka mereka akan berada dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan kesalahan tersebut sehingga mereka merasa mengerti. Kemudian dalam memvalidasi tindakan yang salah itu kita dapat menggunakan contoh kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi ketika langkah pertama dan kedua itu kesuksesan dilakukan, maka anak itu lebih siap ya ketika dikaitkan dengan nilai-nilai pemberitahuan yang dia percaya dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Nah, ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru itu dapat membantu mengarahkan mereka agar tetap fokus pada gambarannya. Kalimat yang biasa digunakan yaitu
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Langkah apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Jadi segitiga restitusi itu dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan masalah pada murid itu juga merupakan praktek yang baik yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, demikianlah Bapak Ibu guru yang diseminasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan siang hari ini. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 kontrol sebagai guru, dan juga segitiga restitusi. Ya. Apakah ada yang ditanyakan dari materi atau paparan yang saya sampaikan? Barangkali ada yang belum jelas. Ya, silakan Bu Maida. Mengapa dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oh iya, baik. Ya, jadi kalau peraturan kelas itu berarti kalau peraturan itu siapa Bapak Ibu yang membuat? Kalau peraturan itu satu pihak atau ya satu pihak ya, hanya satu pihak yang membuat, yaitu mungkin dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari pihak sekolah itu yang membuat. Ya, jadi yang hanya satu pihak saja. Nah, sehingga kalau peraturan itu cenderung nanti ketika dilanggar pasti ada hukuman. Gimana? Ya, jadi ketika ada peraturan pasti ada hukuman yang dibuat untuk ketika ada orang yang tidak sesuai, maka nanti akan melakukan hukuman atau mengalami atau melanggar hukuman ya. Jadi kemudian keyakinan, kenapa dikatakan keyakinan? Nah, keyakinan kelas. Jadi seperti yang telah saya paparkan tadi bahwa keyakinan kelas itu muncul dalam diri murid tersebut. Kemudian murid itu juga dengan sadar mengungkapkan apa yang menjadi gagasan dari yang mereka inginkan. Nah, kemudian dari gagasan-gagasan itu ya kita buat kesepakatan kelas. Ya, ketika kita sudah sepakat, nah nanti ketika ada yang melanggar bagaimana? Bukan dihukum, tetapi apa Bu? Ada konsekuensi. Nah, hukuman dengan konsekuensi apakah berbeda? Berbeda ya? Ya, berbeda. Coba Bapak Ibu guru, masih ingatkah ketika Bapak Ibu guru itu sekolah zaman dulu? Apakah pernah dihukum? Pernah? Oke, baik. Ketika pernah dihukum, siapa ini yang mau bercerita? Pernah dihukum apa? Coba Pak Bayu. Aku bernyanyi. Oke, ya disuruh menyanyi. Karena apa Pak Ibu? Karena kenapa kok disuruh menyanyi? Itu karena pelanggaran apa yang dilakukan? Tidak mengerjakan PR. Oke, tidak mengerjakan PR. Ya, tidak mengerjakan PR kemudian dihukum. Ya, dihukum untuk menyanyi. Nah, ketika dihukum ya, bagaimana perasaan Pak Bayu? Ya, malu. Malu. Oke, pertama malu ya Pak, karena tidak mengerjakan PR, dihukum, teman-temannya tahu semua ya, malu. Oke, baik. Jadi ketika hukuman dan itu sudah terjadi kapan Pak? Pada waktu SD, sudah sangat lama sekali ya, tapi masih apa? Membekas, tapi masih ingat sampai sekarang. Nah, itulah hukuman. Ya, hukuman itu akan membekas pada diri anak, entah itu sampai puluhan tahun, bahkan sampai mereka tua pun akan teringat. Ya, oh ketika saya sekolah dulu saya dihukum,
karena tidak mengerjakan PR maka disuruh untuk menyanyi. Nah, itulah hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dilakukan karena terjadinya kesepakatan tadi. Nah, misalkan tadi melakukan keyakinan kelas, ya, semua murid itu menuliskan, oh keyakinan kelas apa yang harus ditaati. Oke, kemudian disepakati. Nah, kalau melanggar bagaimana? Ya, kalau melanggar itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi tentunya berbeda dengan hukuman. Ya, konsekuensinya mungkin dengan pada dirinya sendiri itu secara sadar mau mengakui kesalahannya dan mau melakukan sesuai dengan kesadaran mereka sendiri, bukan karena paksaan ya dari gurunya. Nah, itulah perbedaannya antara peraturan sekolah dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi, seperti itu. Mungkin bisa kita praktekkan deh Bapak Ibu. Kita praktekkan saja, ibaratnya ketika kita itu nanti melakukan atau sebagai wali kelas nanti kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya akan membagikan post-it. Nah, nanti Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di situ satu saja peraturan sekolah yang bisa diterapkan di dalam kelas. Ya, jadi tuliskan di situ. Ya, misalkan anak-anak itu pengennya bagaimana? Pengennya misalkan dilarang untuk menyontek saat ulangan, misalkan seperti itu. Ya. Keyakinan kelas di kelas ya, di kelas yang bisa kita sepakati bersama. Keyakinannya dulu kita tuliskan di situ. Ya, satu saja. Ya, kalau sudah Bapak Ibu bisa ditempelkan di depan sini. Ya, satu saja. Setiap orang menuliskan satu. Yang sudah selesai bisa ditempelkan di sini. Masih ada lagi? Masih lagi? Masih? Oke, baik. Oke, jadi di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya, di sini ada melaksanakan piket kelas. Oke. Kemudian tertib dalam mengikuti pelajaran. Wajib membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Harus mengenakan sepatu saat berada di kelas. Tidak boleh membawa rokok. Dilarang berkata kotor di kelas atau di sekolah. Dilarang membawa
keyakinan kelas yang sudah dituliskan, maka akan saya kelompokkan. Ya. Oke, baik. Jadi ketika kita sudah menuliskan, ya, kita menuliskan keyakinan kelas, maka kemudian kita buat pernyataan atau sebuah kalimat yang bukan negatif atau yang positif. Ya, jadi kalau di sini tadi sudah dituliskan dilarang, ya, dilarang membuang sampah di ruangan kelas. Nah, kita lebih baiknya menggunakan kalimat seperti apa Bapak Ibu yang lebih positif kalau tidak menggunakan negatif. Menjaga kebersihan ruang kelas, ya. Menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian ini membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal, kemudian tertib mengikuti pelajaran, tidak membawa HP ke sekolah. Nah, ini adalah tertib, ya. Jadi kita gunakan kata-kata yang lebih tepat adalah tertib dalam mengikuti KBM. Ya, jadi tertib dalam mengikuti KBM. Kemudian melaksanakan piket, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini lebih tepatnya adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi, maka ada nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan terkandung di dalam keyakinan kelas. Nah, misalnya tadi menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti ada nilai kebajikan kebersihan. Kemudian tertib dalam mengikuti KBM. Berarti ada nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Ya, betul, kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Kemudian juga tanggung jawab. Oke. Misalkan tadi harus membawa buku, ya, membawa buku sesuai jadwal, itu juga tanggung jawab, ya. Kemudian yang terakhir dilarang berkata kotor atau bully, ya, membuli. Nah, itu lebih tepatnya adalah sopan dalam berbicara maupun berbuat, ya. Bersopan dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah disepakati menjadi keyakinan kelas, maka baru kita rumuskan konsekuensi apa yang dapat dilakukan ketika ada yang melanggar. Nah, misalkan konsekuensinya adalah memungut sampah ketika ada kertas atau bungkus makanan yang berada di kelas dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, itu kan tidak merugikan, ya, tidak merasa seperti dihukum tadi, ya. Ya, jadi mereka punya kesadaran di dalam dirinya mereka sendiri karena itu adalah kesepakatan bersama. Dan itu timbul dari dirinya sendiri untuk melakukan konsekuensinya. Baik, kemudian untuk segitiga restitusi, ketika Bapak Ibu mengetahui atau menjumpai anak yang misalkan terlambat datang ke sekolah. Nah, bagaimana tindakan Bapak Ibu guru? Apakah langsung memarahinya? Oke, menanyakan alasannya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau menanyakan alasannya berarti itu masuk di mana, Bu? Memvalidasi tindakan yang salah, ya. Jadi, ya, kenapa kamu itu terlambat, ya? Itu adalah hal yang wajar. Ya, wajar, ya, semua orang pasti pernah terlambat. Akan tetapi, ya, kenapa? Apa alasannya? Nah, itu harus ditanyakan terlebih
Nah itu ketika sudah menanyakan, kemudian apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat. Nah itu biar anak itu mengetahui sendiri. Nanti anak akan berbicara sendiri. Oh kalau saya lebih baik begini biar tidak terlambat. Oh ya bangun lebih awal, ya kemudian mungkin menyiapkan buku pelajaran di malam hari ya. Nah, jadi itu biar anak itu mengutarakan sendiri ya hal apa yang akan dilakukan setelah ini. Nah, kemudian nanti anak akan dengan sendirinya merasa bahwa guru itu tidak sebagai penghukum atau sebagai orang yang ditakuti ya. Jadi sebagai manajer, sebagai teman ya, sehingga anak itu tidak merasa takut kepada gurunya ya. Jadi bisa sebagai teman, bisa sebagai orang tua ya. Jadi kita lebih dekat dengan anak. Adakah yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan diseminasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama, sehingga terwujudlah budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SMP Negeri 1 Baruwarno. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kegiatannya adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, jadi hari ini mari kita membuat, kemudian kita nanti sepakati dan kita laksanakan bersama ya. Jadi kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Baik, jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu kan dibuat oleh salah satu pihak ya, entah itu dari pihak sekolah atau oleh Bapak Ibu guru. Akan tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, kemudian nanti kita kesepakati bersama dan juga terapkan bersama. Setuju ya? Setuju. Baik, ini Ibu akan membagikan post-it ya. Di sebelah garis ini akan Ibu bagikan post-it berwarna hijau. Silakan kalian menuliskan satu peraturan sekolah yang dapat diterapkan di dalam kelas. Ya, jadi tuliskan satu saja peraturan yang ada di sekolah ini yang dapat kita terapkan di kelas. Silakan dituliskan. Di baris yang ketiga ini saya beri warna yang berbeda, yaitu warna orange. Dan yang terakhir adalah warna pink.
Silakan ditulis ya, satu saja, jangan terbalik ya. Yang ada berkatnya di belakang. Silakan satu orang menuliskan satu peraturan yang akan kita sepakati nanti ya, peraturan sekolah yang bisa kita terapkan di kelas ini. Silakan. Silakan ditulis. Silakan dijelaskan ya, satu orang satu peraturan yang akan kita lakukan nanti sebagai keyakinan kelas. Sudah selesai? Tulisan sini sudah? Oke, baik, dimulai dari baris pertama ya, warna hijau. Silakan ditempel di paling kiri. Nih, silakan, yuk, maju. Untuk ditempelkan di sini. Ya, silakan. Ya, penyusun belakangnya. Silakan ditempel di sini. Baik, untuk baris yang kedua warna kuning, silakan di sebelahnya. Belakangnya. Kemudian baris yang ketiga warna oranye, silakan ditempelkan di depan. Baik, yang terakhir adalah baris keempat warna pink, silakan juga ditempelkan di depan. Ya, paling belakang silakan. Baik. Semuanya sudah tertempel di depan ya. Baik, saya bacakan satu persatu ya. Jadi usulan dari kalian untuk keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Saya bacakan dulu, nanti kita kerucutkan lagi ya. Barangkali dari sini ada yang sama. Menggunakan pakaian
harus rapi. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya agar terhindar dari pencemaran. Menggunakan seragam dengan benar dan tertib. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berpakaian rapi dan bersih. Ya, ini dari baris yang pertama, ya, warna hijau. Kemudian yang baris kedua warna kuning, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menggunakan pakaian lengkap dan rapi. Tidak boleh membawa handphone. Berpakaian rapi. Menjaga kebersihan kelas. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Tidak boleh membuli atau mengejek teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini di baris yang kedua, warna kuning. Kemudian baris yang ketiga, warna orange. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Tidak boleh jajan ketika waktu pelajaran. Memakai pakaian dengan topi dan tertib. Ya, ini ketika hari Senin, ya, ini memakai topi juga ketika upacara. Kemudian memakai pakaian dengan rapi dan tertib. Yang berikutnya, tidak boleh membeda-bedakan sesama teman. Ya, jadi semuanya harus saling berteman, ya, tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah baris yang ketiga. Kemudian baris yang keempat, yang terakhir, warna pink. Nah, ini adalah tidak boleh mengejek teman dengan nama orang tua. Nah, atau mungkin tidak boleh memanggil dengan sebutan yang negatif, ya. Kemudian menjaga kebersihan. Tidak boleh mengambil barang milik teman, ya, tidak boleh mencuri, ya. Kemudian tidak boleh menghina fisik teman, ya, itu hampir sama dengan membuli tadi, ya. Kemudian sebaiknya kita tidak tidur di kelas ketika pelajaran, ya. Jadi pas pelajaran jangan malah tidur, ya, harus tetap aktif dalam pembelajaran. Menggunakan seragam lengkap rapi, ya, oke. Kemudian yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik, ya. Jadi dari kalian semua tadi, ya, sudah menuliskan poin-poin untuk kita sepakati. Dan setelah saya baca ternyata banyak yang sama, ya, Pak? Banyak yang sama. Oke, baik. Ini Bu Rofiah kelompokkan dulu, ya, yang sama. Oke, baik, ya. Jadi setelah Rofiah kelompokkan bisa menjadi 4, ya, 4 poin, ya, dalam kesepakatan kelas kita. Baik, siapa sekretarisnya? Mohon tolong untuk ditulis.
tuliskan peraturan yang akan kita sepakati. Ini ditulis keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas yang pertama yaitu tentang kebersihan ya. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, ini sama semua ya. Jadi yang pertama ya, jadi kita ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Ya, bagaimana ini? Ya, jadi kita ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Ya, bagaimana ini? Berarti ya, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Oke, ditulis ya nomor 1. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam dengan benar dan tertib. Ya, termasuk ketika nanti dalam berpakaian itu pakaiannya harus rapi ya, harus dimasukkan ya, tidak boleh bajunya keluar. Kemudian atributnya harus lengkap ya. Ketika hari Senin ya tadi ada yang menyebutkan memakai topi ketika upacara. Ya, kemudian ikat pinggangnya, dasinya ya. Ketika hari Jumat itu juga memakai apa? Kalau memakai seragam pramuka, memakai hasduk ya. Jadi berarti yang kedua adalah tertib dalam berpakaian seragam sekolah. Termasuk ketika jam pelajaran olahraga ya. Jadi harus memakai kaos olahraga dari sekolah ya, tidak boleh memakai kaos bebas dari rumah ya, milik sendiri. Nah, jadi tertib dalam memakai seragam sekolah. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kemudian berangkat harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya. Nah, jadi itu apa? Kalimat yang lebih positif adalah apa? Disiplin dalam KBM. Ya, disiplin dalam KBM. KBM itu adalah kegiatan belajar mengajar ya. Disiplin dalam KBM. Ya, termasuknya itu tadi datangnya harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian ketika pelajaran tidak boleh jajan ke kantin ya. Tidak boleh membawa HP ya. Ya, disiplin dalam KBM. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh mengejek teman dengan panggilan orang tua, tidak boleh menghina fisik ya, tidak boleh membuli dan lain sebagainya. Maka apa ini? Kalimat yang tepat bagaimana? Gimana? Saling menghargai antar teman. Saling menghargai antar teman. Oke, dari keempat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini, apakah ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi mungkin? Tidak cukup, hanya 4 ini? Cukup. Ya, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, tertib dalam memakai seragam sekolah. Setuju? Setuju. Yang ketiga, disiplin dalam KBM. Setuju. Yang keempat, saling menghargai antar teman. Oke, baik. Dari 4 usulan ini sudah setuju semua. Baik, kemudian kita lihat nilai kebajikan apa yang terkandung dalam setiap poin keyakinan kelas ini.
Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Otomatis ya, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kemudian yang kedua itu adalah tertib dalam memakai seragam sekolah. Berarti ini nilai kebajikannya tertib ya. Tertib itu apa? Tertib. Disiplin sama dengan tertib sama? Sama ya. Tertib atau disiplin. Kemudian yang ketiga disiplin dalam KBM. Ya, disiplin dalam KBM. Jelas ya, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Kemudian yang terakhir, saling menghargai antar teman. Saling menghargai antar teman. Kesopanan ya, kesopanan. Mungkin bisa kita tambahkan lagi. Ini tadi ada yang mengatakan tidak boleh mengambil barang milik teman ya. Berarti kita tambahkan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nomor 5. Oke, betul ya. Jadi jujur ketika berkata juga tidak boleh membohongi. Ya, kemudian perbuatannya ya tidak boleh mencuri. Nah itu jujur ya dalam perkataan dan perbuatan. Nilai kebajikannya apa? Kejujuran. Kemudian yang tidak lupa juga kita tambahkan untuk yang keenam, ya ketika kita berpapasan dengan guru, ketika kita ketemu dengan teman, ya maka kita budayakan 6S ya, betul. Ya, jadi ditambahkan yang keenam, melaksanakan budaya 6S. 6S apa saja? Salam, kemudian sapa, sopan, santun, senyum, dan semangat. Ya, jadi melaksanakan budaya 6S. Adakah yang perlu ditambahkan lagi? Cukup ya? Ya, cukup. Baik, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini nanti ya untuk sekretaris bisa menuliskan di kertas karton ataupun kertas aspuro ya. Nanti bisa ditempelkan di depan kelas ini ya, kalian bisa setiap kali membaca. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita taati bersama, betul ya? Iya. Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Sekarang adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi apa yang dari kesepakatan ini ketika ada yang melanggar atau tidak melaksanakan atau mungkin tidak sesuai dengan yang kita sepakati ini, maka ada konsekuensi yang kalian tanggung. Konsekuensi apa yang akan kita sepakati? Oke, yang memungut sampah atau membersihkan ya lingkungan kelas ini ya. Setuju? Setuju. Apakah memberatkan? Tidak ya. Oke, kita sepakati ya konsekuensi. Ya, konsekuensi dari keyakinan kelas ini adalah memungut sampah atau membersihkan lingkungan kelas ini ya ketika ada yang melanggar ya atau tidak tertib. Keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati ini kita terapkan. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya? Jelas ya? Baik, mungkin kegiatan pada pagi hari ini cukup sekian. Bila tutur kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwarto SPD MBD, Kepala SMP Negeri 1 Baturango. Di sini saya akan menanggapi tentang diseminasi budaya positif sekolah yang dilakukan oleh Ibu Rofiah Nur Rahmawati, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Baturango, Kabupaten Wonogiri.
Pada intinya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif karena nantinya diharapkan setelah ada kesepakatan kelas, nanti akan tumbuh budaya positif yang diimplementasikan di dalam pembelajaran pada setiap hari. Sedangkan manfaatnya yaitu pertama, anak akan mengetahui gambaran awal tentang apa yang akan dilakukan selama 1 tahun dan juga akan mengurangi ketidakdisiplinan, pelanggaran karena sudah dilakukan kesepakatan. Kedua, akan berdampak positif yang diharapkan oleh anak maupun oleh guru karena budaya positif melalui kesepakatan kelas ini semacam peraturan, tetapi dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh semua warga kelas dan wali kelasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Retno Yulianti SPD. Saya sebagai wali kelas 8D. Saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang diseminasi yang telah dilaksanakan di sekolah ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rofiah Nur Rahmawati yang telah memberikan diseminasi tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas sangatlah penting diterapkan di kelas, supaya dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.